Jangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Bapa Jambe Zunu Gyubala Cha Zelo Jini Zuda Joju Jite Na Duzum Zeba Mi Zenge Gunda Gimal Eda Dam Jela Ludanga Ida Weja Giyo Zambo Jebe Mon Lam Dagi Gyewa Dam Je Gingon Zum Singi Dulnyen Lura Dubai Gyewa Gun Lara Duja Zelo Dujite Na Dulnye Sangi Non Sangi Zegi Una Subat Eda Jegi Noma Leba Dam Jegi Wadagi Gawa Mode Dangapa Mise Gyazo Na Yangi En La Gyazo Dragung Gyawa Gungi Yonde Raja Jindewa Shepa Dam Jedagi Do Me Do Damba Drewa Damba Dan Zilnye Namdan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Damba Yegewa De Dalani Joy Bagi Naza Damba Namdan Jodan Jemabum Hira Nyamba Dango Bagi Baba Bejo Gungi Gyewa De Dalani Joy Bagi Joy Bagana Lami Gyajo De Da Gyewa Dam Jelaya Mo Zambo Jola De Be Dodagi Gyewa Kunla Jase Jo Bagi Do Jase Dan Di Muangi Udanga Dan De Jini Gi Gyan Di Badagi Gi Baji Ji Ba De Da Dam Je Dagi Zo Zo Za Jo Je Gyewa Gundan Sangis Sangil Don Don Lo Dan Mi Lo Dan Roai Gungi Soinan Gang La Yan Do Kungi Jesu Dai Ranganan Chojo Jiten Rome Da Janjo Rimba Sangi Maja Nye Gonbo De Dagi Danji La Golo La Na Me Ba Go Wa Go Yang In Da Dun Gan Se De Da La Dro Wa Gun La Ben Shin De We Je Ge Ba Shingi Dul Nye Su Ba Yang Dagi Da Mo Ra Ja So Wa Ge Ja Se Wa Dan Ju Jin So Ba Dan Jesu Iran Ku Sin So Wa Ge Wa Jun Se Dagi Ji Sa Ba Dan Je Dagi Jan Zu Je Ren Gu Shashi Boy Gi Hey Joy Je Men Do and Ra Le Je Nye De Gem Boy Di Zoi Ge Jin Do Me De Bo Ge and Roy Go No and Do Jing La Zoi Boy Joy On Den Go Ge Guru Ratna Mandala Gam Niryadaya Me Sangi Solan Soki Sonala Jandu Bandu Dani Jasuze Dagen Sosengi Besonam Din Lola Benji Sangi Nubarsho Sangi Solan Soki Sonala Jandu Bandu Dani Jasuze Dagen Sosengi Besonam Din Lola Benji Sangi Nubarsho Sangi Solan Soki Sonala Jandu Bandu Dani Jasuze Dagen Sosengi Besonam Din Lola Benji Sangi Nubarsho
Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang berada dimanapun, setelah kemarin kita juga membahas sedikit tentang berguru, mungkin ada baiknya kita saya menekankan sekali lagi bahwa di dalam Vajrayana guru itu sangat penting, dan saking pentingnya guru itu kita nggak boleh salah mencari guru. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan dalam Vajrayana adalah kita mencari guru dulu. Tetapi kita harus tahu di mana kita bisa menemukan guru-guru itu. Dan guru-guru itu cirinya seperti apa. Begitu banyak manusia di dunia ini. Kita tidak tahu siapa yang guru sejati, siapa yang tidak. Tapi Buddha telah memberikan kita beberapa hal yang bisa kita pakai untuk menemukan guru sejati. Nah, minimal guru tersebut adalah lebih memikirkan masa yang akan datang dan lebih memikirkan semua makhluk daripada memikirkan dirinya dan daripada dia memikirkan kehidupan saat ini. Nah, pentingnya guru juga kita perlu tahu guru itu apa. Guru itu banyak diartikan secara harafiah kalyana mitra. Jadi guru yang kepada dia kita menemukan banyak hal positif. Nah, setelah kita menemukan guru, ciri-ciri kita selidiki dulu. Ya, tidak perlu seperti teks untuk di zaman sekarang, tidak perlu seperti di teks dikatakan 12 tahun. Beberapa tahun boleh. Dan kita juga harus mendengar sekelilingnya, mencari tahu gimana pola guru ini, sikap guru ini, perilaku guru ini, apa yang diajarkan dengan apa yang dia hidup, apakah sama. Tuh. Kemudian guru ini apa yang diajarkan, itu juga penting. Lalu kita juga sudah kemarin bicara tentang beberapa poin bahwa guru itu harus memiliki kecakapan khusus, kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kecakapan umum itu tentang pandangan dia terhadap penderitaan samsara, sunyata dan bodhicitta. Kecakapan khusus yaitu dia mahir dalam ritual. Selain mahir dalam ritual, dia juga mahir dalam pembangkitan dan hal-hal Vajrayana yang lain. Nah, selanjutnya jika kita sudah menemukan ini ciri-cirinya orang yang layak, ini mungkin kita selidiki lebih jauh. Lalu kita harus datang kepada dia untuk mendengarkan apa yang diajarkan. Selama kita belum memutuskan berguru, kita boleh debat, boleh bicara, boleh diskusi, boleh berpikir, orang ini kok begitu, orang itu begitu, boleh silakan. Tapi ketika kita sudah merasakan cukup dan kita sudah merasakan baiklah orang ini cocok, layak, saya mengikuti dia. Jadi mengikuti dia, apa artinya mengikuti dia? Artinya mengikuti dia itu artinya secara harafiah seperti itu, mengikuti guru ini. Sampai kapan? Selamanya. Jadi tidak ada cerita kita mengikuti guru itu, oh sudah saya dapat apa yang saya mau, sudah itu saya tinggal. Itu namanya seperti membunuh seekor rusa untuk mendapatkan kelejaan rusa, terus rusanya kita tinggal, kita buang. Tidak bisa. Tidak ada begitu di dalam Buddhis, di dalam Vajrayana.
Kita lihat contoh Avalokiteshvara, Kuan Im, Buddha Maitreya. Di atas kepalanya selalu ada satu sosok guru. Ya, Kuan Im itu kan atasnya ada guru, patung Buddha kecil, Amitabha itu. Itu gurunya. Jadi artinya diletakkan di atas kepala kita, guru kita. Selalu kita dibawa kemana-mana. Ketika kita berguru selamanya sampai pencerahan hubungan itu. Jadi sekali menjalin hubungan guru itu sampai pencerahan. Bahkan pencerahan pun masih tetap. Contoh Kuan Im, Maitreya, banyak Buddha yang kita bisa lihat itu. Di atas kepala dia selalu ada sosok utama gurunya. Nah, lalu tentu setelah kita berguru, kita menjalin hubungan. Ketika kita memutuskan menjalin hubungan dengan dia, saya dengan sadar berguru sama orang ini dan mengakui dia sebagai guru. Nah, dia mengakui dia sebagai guru, sudah tidak ada lagi perdebatan, pikiran buruk, mengkritik tentang dia. Jadi kita harus belajar di sini poin. Bagaimana saya melihat guru. Itu pelajaran besar di dalam Vajrayana. Secara tradisi ini tidak diajarkan terlalu umum seperti forum ini. Jadi saya hanya menyinggung sedikit saja. Jadi secara tradisi hal-hal seperti ini itu tidak patut diajarkan secara umum. Nah itu. Jadi saya hanya menyinggung sedikit saja. Jadi ketika kita memutuskan berguru pada seseorang, kita itu secara sadar mengambil dia sebagai guru, kita ikutin dia, dan saat itu tidak ada lagi mengkritik, debat, segala macam. Jadi kita belajar ini. Kita menerima segala positif dan negatif dia pada kita. Misalnya gurunya membunuh seekor semut, membunuh seekor ayam di depan kita pun kita tidak lagi memandang negatif. Misalnya ya, ini sampai seperti apa saya jelaskan. Dan kita tidak boleh lagi misalnya saya tahu akhirnya guru saya tidur ngorok terus kita gitu. Itu tidak boleh. Nah, ada banyak perilaku. Nah, jadi setelah saya menerima seseorang menjadi guru, apa yang saya lakukan? Memandang dia sebagai Buddha. Itu harus jelas, memandang dia sebagai Buddha. Nah, ketika kita memandang guru kita sebagai Buddha, apa yang kita lakukan? Mengabdi pada dia, berbakti pada dia, 2 poin, dan berserah diri pada dia. Nah, hal-hal kayak gini mungkin bagi orang di zaman modern ini sedikit sulit untuk dipahami, tetapi bagi teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu kita yang dari latar belakang Jawa, saudara-saudara umat Buddha yang di Lampung, yang di Jawa Tengah, yang di desa, itu mungkin sangat mudah untuk paham. Karena termasuk di Bali, ya, itu juga paham bahwa dengan mudah, karena hal-hal kayak gini ada di sekeliling kehidupan dia, yang senior ya, yang lebih sepuh ya, yang muda-muda saya kira sudah tidak ada lagi unsur-unsur seperti ini, sudah luntur. Tetapi ketika kita mengabdi pada berserah diri, nah contoh, saya kasih contoh nih supaya gampang dipahami, gampang mudah dimengerti. Contoh sehari-hari sebenarnya itu terjadi makanya sebenarnya saya ingin bilang bahwa hal-hal perintilan kecil-kecil yang kita temuin di masyarakat Indonesia itu sebenarnya peninggalan warisan Buddha Dharma Indonesia. Contoh yang paling gampang. Seperti apa contohnya? Abdi dalem. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian tentu bisa gampang ya, kita bisa buka Google aja kalau Anda tidak biasa mengerti tentang abdi dalem, Anda boleh buka Google. Anda boleh lihat di internet apa itu abdi dalem. Abdi dalem itu kasarnya pelayan, kasarnya lagi Buddha, kasarnya lagi apa itu? Masyarakat, rakyat jelata, ngabdi.
Dalam itu kan saya. Ngabdi, abdi dalam. Dalam bukan artinya inside, bukan. Dalam saya. Abdi dalam, mengabdi. Seorang abdi dalam yang kita bisa temuin di Keraton Solo maupun Jogja, itu menganggap raja sebagai Gusti Tuhan. Dia mengabdi pada raja, mau dibayar, tidak dibayar, itu bukan soal, karena bukan yang dicari. Lalu, dia tahu ketika saya mengabdi, saya mendapatkan berkah. Hidup saya mudah, kesulitan saya gampang dilewatin, dagangan saya tidak sulit, tidak lancar, meskipun tidak kaya-kaya sekali, tapi ya tidak sulit gitu. Mengabdi. Dan lebih penting lagi, mengabdi ini artinya dia berserah. Dia berserah. Berserah pada apa? Berserah pada Tuan. Siapa itu Tuan? Raja kalau di keraton. Kalau di sini guru. Dia menyerahkan hidup total dirinya. Contoh, juga bisa kita dapatkan di masyarakat Bali. Misalnya pura atau raja. Itu orang-orang di sekitar itu namanya ngayah. Artinya sama, mengabdi. Datang bersih-bersih, bantu-bantu pasang-pasang, jaga dengan sukarela, bukan dengan imbalan. Ya ada imbalan deep inside dianya, imbalannya dia berharap hidupnya bahagia. Loh, itu kan semua makhluk memang tujuan kita berguru itu saya ingin bahagia. Tujuan kita berguru itu saya ingin bahagia. Mengikuti guru, saya mengikuti jalan untuk mendapatkan kebahagiaan saya, pembebasan. Nah, ketika seorang mengabdi pada raja, misalnya abdi dalam, dia senang dengan sukarela, tulus ikhlas. Dan dia itu meletakkan kepala dia di kaki sang raja. Nah, apa artinya? Orang zaman sekarang itu maka, oh itu tidak benar, itu feodal, itu salah, itu keliru. Nah, orang-orang yang ngomong seperti ini, pola pikir zaman sekarang itu justru keliru. Karena dia tidak tahu filosofis di balik ngabdi itu luar biasa, berserah diri. Egonya dia hilang, dia berpasrah. Sekarang saya tanya, jika kita menganggap mengabdi, berserah diri pada Buddha, sama kan? Bahwa saya, misalnya Buddha ini tinggal di sini, saya bantu bersih-bersih, cabut rumput, ngepel, bersih kamar mandi, cuci piring, masak segala macam. Si murid itu otomatis akan datang untuk mengabdi. Untuk apa? Berserah diri. Dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa, dia hanya mengharapkan kebahagiaan. Dan dia tahu saya melakukan ini, kebajikannya besar sekali. Saya yang mendapatkan cara guru Buddha ini mengajarkan saya. Oleh zaman orang sekarang, orang-orang kapitalis mengatakan itu feodal. Salah. Itu filosofis yang sangat besar, dalam sekali. Dan orang-orang seperti ini, itu banyak sekali yang dipelajari dari situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa temuin hal-hal kayak gini di pesantren-pesantren kuno, yang di desa-desa, yang pesantren-pesantren yang masih tradisi, pesantren NU yang masih tradisi. Mereka mengabdi, berserah pada kiainya. Rumah kiainya dia bersih-bersih, dia tidak berharap imbalan. Dan dia senang. Apa di balik pemikiran, feeling orang itu ketika dia mengabdi, berserah, ngayah, senang, rela, sukacita. Nah, senang, sukacita.
itu wirya, yaitu senang atas kebajikan. Lalu dia melakukan tindakan, dia tahu tindakan itu bajik, positif. Akibat yang kita lakukan terhadap mental faktor bajik itu senang. Dia tahu mau ngapain. Dan dia tahu objek ini siapa. Yang saya berserah ini siapa? Guru. Dan dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Misalnya, duduk harus rendah. Nanti kita akan sampai bagaimana perilaku murid kepada guru. Nah, itu berserah diri. Nah, zaman sekarang, orang itu datang kepada guru itu seolah-olah kayak belajar di universitas. Saya datang, mau belajar. Jadi membayangkan duduk, terus gurunya buka buku, kau cacat-cacat dengar. Bukan begitu. Emang, misalnya ya, emang di zaman Miralepa belajar sama yang mulia Marpa, itu duduk, Marpa ngajarin. Boro-boro, Marpa itu punya kebun, punya ladang, sibuk dia pedagang. Miralepa ngapain? Datang, misalnya pertama kali si Miralepa datang nih kepada Marpa. Berguru, Marpa suruh dia ngapa? Bajak itu sawah. Tinggal di kandang sapi dia, kandang yak dia, kandang kerbau dia. Gak punya tempat lagi, gak punya kamar. Tinggal sama kerbau, sama yak. Lalu dia mendapatkan pelajaran. Enggak, dia nguping pelajaran ketika Marpa memberi inisiasi pada muridnya yang lain. Terus sehari-hari Marpa mengajar dia sesuatu. Enggak. Lalu dia minta kepada Marpa, saya mau. Marpa bilang, ya baiklah. Saya lagi bangun sesuatu, kamu kerjain itu dulu lah. Ya baik. Kan begitu. Emang kita berharap saya belajar, terus kamu duduk, terus kita duduk, terus berharap guru, sini saya terangin gitu. Haha. Bukan begitu. Setiap guru punya karakter yang berbeda, ya. Tetapi semua murid harus punya karakter yang sama. Kemudian setelah kita menemukan guru, kita mengabdi pada dia. Berbakti pada dia. Seperti apa? Seperti kita berbakti, mengabdi pada Sang Buddha. Nah, ini punya masalah besar. Di zaman sekarang ini. Di masyarakat umat Buddha sekarang ini. Sense, rasa ketika kita bilang Buddha berdiri di sini, misalnya ya, tempat ini satu rumah kecil atau vihara kecil gitu, Buddha berdiam di situ. Terus kita, kamu siapapun satu orang datang mengabdi pada Buddha. Coba dipikirkan, dirasakan. Rasanya kayak apa? Pasti bingung. Pasti nggak tahu harus bagaimana. Kenapa? Satu, Buddha bagi kita itu abstrak jauh. Kalau tidak mau dikatakan sudah mati. Atau hanya patung di depan. Paham maksud saya? Jadi, Buddha di depan, misalnya nih, rumah ini, ada satu rumah, Sang Buddha tinggal di situ. Kita datang, kamu datang, bersiswa, menjadi siswa bagi Buddha, lalu mengabdi pada dia. Pasti nggak dapat rasanya. Kayak apa ya? Apa rasanya ya? Bingung. Kenapa bingung? Satu, karena sosok Buddha itu abstrak. Sosok Buddha itu sudah mati. Nggak jelas. Bingung, saya nggak dapat rasanya. Saya nggak dapat kliknya seperti apa. Untuk saya menjadi mengabdi sama Buddha. Kayak apa ya? Pasti bayang Buddha itu kilau-kilau, duduk begini diam. Bukan. Lalu, itu satu. Lalu, kita juga bingung bagaimana mengabdi pada Buddha. Bagaimana berserah diri pada Buddha. Ayo. Kita kalau kita mau tahu rasa berserah diri, rasa mengabdi,
rasa berbakti pada satu objek, kita harus kenal objek ini. Kita kalau mau mengabdi, berserah diri, berbakti pada Buddha, kita ini kalau nggak dapat rasa Buddha, nggak dapat tentang tahu Buddha ini apa, siapa, dia bagaimana, kita hanya tahu, oh Budang Sarana Gacchami, oh Arahang sama Sambuddha, oh itu pisau, itu kalau kita tahu cuma itu aja. Coba dah, kalau kita tahu itu saja, lalu tanya pada diri kita sekarang ini, saya berngabdi pada sosok itu. Bingung pasti. Berarti sosok ini hilang. Ya kan? Sosok Buddha ini hilang. Buddha ini hilang. Kemudian keyakinan kita nggak ada. Jadi kita mau ngabdi apa? Mau ngapain? Mau cari apa? Bingung. Nah, jadi Buddha kalau tidak ada, akhirnya guru pun tidak ada. Kan Buddha adalah guru, guru adalah Buddha. Terus kalau dua sosok ini tidak ada, terus artinya apa? Artinya, marilah kita bersama-sama belajar umat Buddha. Belajar dengan benar. Fondasi Budang Saranang Gacchami, Triratna, apa karakteristiknya? Kenapa berlindung? Sebab berlindung. Triratna itu apa? Dan make it real. Buddha itu diturunkan membumi. Menjadi nyata, jelas. Sosok itu besar, hidup kembali di benak kita sehari-hari. Ini penting. Ya, saya melenceng sedikit ya tentang topik ini. Ini penting. Kenapa begini? Karena di dalam praktek, kita nggak bahas di sini, tapi nanti kita bahas. Saya berharap bisa bahas. Apa yang kita praktekkan dalam Tantra, itu membangkitkan diri sebagai Buddha. Nah kalau kita hilang tokoh ketokohan si Buddha ini, terus kita bangkitin apa? Artinya kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya gambaran sosok Buddha, terus kita bangkitin apa? Berarti kita nggak bisa praktik Tantra. Nggak bisa masuki Vajrayana. Kalau fondasi Trisarana kita nggak jelas. Nah, jadi ini membuktikan bahwa ajaran Sang Vajrayana itu ajaran Sang Buddha. Dia mengandalkan Triratna kok. Siapa bilang Buddha nggak ngajarin Triratna? Siapa bilang Buddha nggak ngajarin Tantra? Dan siapa bilang Vajrayana bukan ajaran Sang Buddha? Banyak kok yang nggak bilang kayak gitu. Tapi kita buktikan pada hari ini bahwa tanpa pemahaman benar tentang Triratna, kita nggak bisa memasuki Tantra. Lah yang dia bangkitin, yang dia bangkitin itu nggak jelas. Terus karena yang dia bangkitin nggak jelas, terus praktekin apa? Contoh, ketika kita memeditasikan Kuan Im, Buddha Sakyamuni, Baisajya Guru, Yamantaka, Avalokitesvara, tangan 4, tangan 1000, tangan 2, tangan 6, Citamani, Avalokitesvara, Tara, segala macam. Itu kan sosok Buddha. Manifestasi dari Buddha. Lah yang Buddha Sakyamuni, Buddha induk ini aja hilang, terus kita apa hubungannya? Oh, dia siapa? Dia apa hubungannya sama Buddha Sakyamuni? Nah, makin blur, makin kabur, makin kacau. Kemudian, kalau kita tidak tahu akar Triratna, fungsi Triratna, kenapa harus begini, kenapa berlindung pada dia, kenapa saya mengabdi pada dia, kenapa saya bertumpu pada dia, dia siapa, kenapa dia karakteristiknya apa gunanya, sebabnya. Terus yang kita lakukan ini semua ini apa? Apa yang kita lakukan semua ini? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pentingnya fondasi. Jadi pentingnya pemahaman bertahap dari 4 kebenaran mulia, Trisarana, Karma, Paticca Samuppada, Bodhicitta, baru masuk Vajrayana. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mengetahui ini sosok guru saya, setelah kita tahu ini Buddha,
Dia tahu bahwa ini Buddha. Buddha mencerahkan saya, membebaskan saya dari penderitaan samsara. Dan kita membangun hubungan bahwa dia luar biasa. Dia adalah penyelamat saya, penolong saya. Nah, berarti kita saking besar, saking penolong, saking tinggi luar biasanya, berarti kita berserah diri pada dia tuh. Seperti seorang pasien yang mau mati diselamatkan oleh seorang tabib, bukan dokter, tabib kampung, bidan misalnya. Terus dia pasti menyembah-nyembah itu si orang yang menyelamatkan dia, ya kan? Nah, berserah diri. Jadi ilmu berserah diri itu suatu hal yang besar sekali. Berserah diri itu ilmu hal yang besar. Nah, akhirnya kita tahu bahwa hal-hal modern zaman sekarang, tentang pemahaman-pemahaman modern zaman sekarang, itu melemahkan pemahaman Buddha Dharma kita. Contoh, berserah diri, mengabdi pada raja, contoh. Raja, itu kan orang bilang, oh itu apa itu, feodal, tidak baik. Nah, ya kan? Padahal itu sama persis dengan mengabdi pada guru. Sama persis mengabdi pada Sang Buddha. Sense rasanya. Terus kita dibilang itu feodal, akhirnya kita buang. Sekarang kita nggak tahu lagi bagaimana rasa mengabdi. Misalnya nih, kita tidak usah jauh-jauh. Beberapa bulan dulu itu geger, guru pukul murid, terus gurunya dipenjara. Terus besok kita berguru sama seorang guru, terus karena gurunya marahin kita, terus kita lapor polisi tentang kekerasan yang kita dapat, terus gurunya ditangkap polisi, begitu. Bisa terjadi? Bisa. Banyak kisah seperti itu di zaman sekarang. Gurunya dilaporkan sama muridnya karena ini, karena itu. Terus apaan ini? Benar kan bahwa ilmu pengetahuan modern sekarang melemahkan pemahaman-pemahaman akar Buddha Dharma. Padahal barang seperti ini besar sekali, banyak sekali ada di masyarakat kita di Indonesia sehari-hari. Kita bisa temuin kita sehari-hari di masyarakat itu. Nah, setelah kita, Bapak Ibu, setelah kita berjumpa dengan seorang guru, kita mengabdi pada dia. Nah, ini ada pelajaran. Kenapa mengabdi? Jadi, untuk apa? Nah, caranya bagaimana? Bagaimana berserah diri pada dia? Lalu melalui dua, pemikiran dan pemikiran logika dan berbakti. Pemikiran itu bagaimana cara kita lihat, bagaimana cara melihat seorang guru. Itu pelajaran besar. Makanya ini yang saya sebut bahwa ini tidak etis diajarkan terbuka seperti ini. Kapan-kapan kalau kita punya karma baik, kesempatan kita bahas seperti ini. Tapi tidak etis secara tradisi topik seperti ini dibahas di sini. Nah, tapi saya bisa cerita bahwa ada topik seperti itu mengabdi. Bagaimana melihat, bagaimana saya melihat guru. Lalu gimana caranya saya menerima guru. Misalnya ini gurunya jorok, bau, atau mata duitan, atau apa, atau pemarah. Nah, kita terima nggak? Cara terimanya gimana? Nah, itu penting. Kemudian setelah itu kita berserah diri. Nah, berserah diri itu seperti apa? Nah, itu satu topik. Nah, saya bisa kasih contoh. Saya kasih contoh bahwa secara tradisi di Indonesia itu tahu cara mengabdi, berserah diri pada guru. Mengabdi, berbakti pada guru. Misalnya orang-orang, siswa-siswa di masyarakat yang di desa, yang di modern tidak ada nih, yang modern tidak ada. Nggak tahu bahkan bahwa tidak menginjak bayangan guru, tidak memakai sandal, kuda tunggangan, kursi tempat duduk guru. Ketika guru datang dia berdiri. Hal-hal seperti ini, dan kita tidak bersandaran ketika guru ngajar segala macam. Nah, itu tata krama murid. Ada banyak. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas karena ini topiknya
umum, saya tidak bahas secara detail di sini. Itu ada seperti itu. Nah, jadi seperti ini bahwa kita bersikap. Nah, kita sedikit masih sedikit seperti mengenai guru. Kita bisa lihat ya, bagaimana yang diajarkan secara tradisi, kitab-kitab tradisi. Gimana kalau kita bagaimana sikap seorang murid? Satu, seperti seorang anak yang patuh pada orang tua, pada ayahnya. Nah, ayahnya, kita punya ayah waktu kecil, kita diajarkan ini, diajarkan itu, kita dibimbing ini, dibimbing itu. Itu waktu kecil kita itu patuh pada orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian sikap seperti sebuah berlian, keras, tidak bisa dihancurkan. Jadi ketika kita sudah bertempu pada seorang guru, itu sudah tidak bisa dihancurkan hubungannya. Kemudian sikap seperti bumi. Nah, seperti bumi itu artinya bumi ini besar, mampu menopang apapun. Artinya si murid itu juga harus mampu menopang apapun dari guru. Kemudian sikap menerima tanggung jawab. Nah, di sini ada 6, yaitu pertama seperti sikap seperti kaki bukit. Ya, artinya apapun penderitaan yang muncul, kita nggak berkeluh kesah. Ketika kita ngikutin seorang guru memiliki tugas banyak, penderitaan tugas, tanggung jawab yang kita diserahkan kepada kita begitu banyak, kita tidak sedih, tidak berkeluh kesah. Kemudian sikap seperti pembantu rumah tangga. Nah, itu. Nah, pembantu rumah tangga itu kan servant, istilahnya apa itu namanya? Budak. Nah, jadi kan dia bukan budak, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang sekarang ini dibayar kerja menurut jam. Ini secara tradisional, bahwa pembantu rumah tangga yang ada di rumah kita itu, dia rela mengerjakan apapun tanpa keluh kesah, dan dia sudah merupakan bagian dari keluarga ini. Banyak kan bisa kita temuin kan di masyarakat tradisional di kita yang masih seperti itu. Bukan yang pembantu rumah tangga yang modern, yang kerja menurut jam, dia dapat bayaran, dia. Nah, zaman sekarang pembantu rumah tangga kan, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh ini, kamar saya harus ada AC, kamar saya harus ada TV, saya harus setiap Sabtu sore, saya harus Minggu saya istirahat, saya gini-gini, saya nggak mau kayak gini. Kan banyak itu, atau baby sister zaman sekarang. Bukan begitu. Itu benar-benar secara tradisional pembantu rumah tangga. Jadi kita sebagai pembantu rumah tangga, guru kita rela mengerjakan otomatis, spontan, tidak usah disuruh-suruh. Oh, lihat ini kotor, langsung dibersihin. Kayak kita mengerjakan pekerjaan, kita merendah sampai menjadi budak bagi guru saya, lalu saya mengerjakan semua itu. Nah, itu sikap ini, attitude, mindset seperti yang dibutuhkan. Kita bicara mindset ya. Ketiga, seperti seorang penyapu. Jadi kita sesungguhnya menghilangkan semua kebanggaan kita. Budak maksudnya. Oh, saya ini pangeran, saya ini orang kaya, saya ini. Saya ini kan sudah tua, guru saya ini masih muda, gini. Saya nggak bisa begitu. Hal-hal kayak gini nggak akan bisa dapat pelajaran. Kemudian sikap seperti sebuah fondasi yang mampu menopang, paling sukar apapun, menerimanya dengan senang hati. Nah, 9 atau 10 poin ini berupa sikap. So, kita belajar tentang sikap. Bagaimana berguru dengan benar. Karena Buddha Dharma itu bukan hasil telaah
skripsi, bukan hasil para profesor di ruang kampus. Buddha Dharma realisasi itu hasil sesuatu telaah batin. Proses. Nah, akhirnya kita mengerti ya satu hal. Makin hari, makin ke depan, zaman makin modern, zaman makin baik, kesejahteraan makin meningkat. Orang yang mampu belajar Buddha Dharma makin sedikit. Karena Buddha Dharma itu diajarkan secara tradisional. Orang bilang, Buddha Dharma itu kuno, tidak up to date, harus diajarkan secara lebih modern. Bisa pengetahuan pengertian diajarkan secara modern, bisa, tapi rasa itu tidak muncul dari itu. Rasa modern, rasa realisasi itu tidak muncul dari Buddha itu mencapai realisasi itu sengsara di 6 tahun, tidak makan, tidak tidur, bermeditasi. Nah itu maksudnya. Itu maknanya. Kan tidak ada tuh Buddha mencapai realisasi pencerahan sempurna dengan nulis disertasi, itu nggak ada. Itu maknanya. Nah, setelah kita tahu bagaimana harus bersikap pada Buddha, pada guru spiritual, bersikap pada guru seperti ini, maka kita sudah boleh memasuki lebih jauh. Berikutnya kita harus, mungkin saya sedikit lebih banyak jelasin tentang bagaimana berserah diri, mengabdi. Jadi ketika kita mengabdi, kita berserah diri, kita bisa contoh yang di mana? Yang di keraton-keraton, abdi dalam, yang muda-muda mungkin sulit ya. Dia memikirkan pola pikirnya beda. Nah, kita bisa pelajari buku riwayat Miralepa yang banyak dipahami. Bahwa Miralepa itu seperti itu. Kita bisa nggak? Apa yang kita cari? Nah, akhirnya kita jadi ngerti sekarang yang penting. Bahwa tujuan yang kita cari makin besar, makin tinggi, maka penderitaan yang kita alami itu sepadan. Jadi kalau mau, dia mampu, dia rela, dia bersedia, bersusah-susah, sulit-sulit, karena dia tahu tujuan yang dia ingin raih, pencerahan, itu seperti apa. Nah, jadi dikatakan di banyak kitab-kitab klasik mengatakan bahwa ketika kita memiliki, seorang siswa memiliki keyakinan, maka ibarat seekor burung yang memiliki 2 sayap terbang mencapai pembebasan, itu adalah masalah waktu. Nah, itu banyak dibahas seperti itu. Nah, jadi berkaitan kepada berguru Tantra Vajrayana, yang namanya keyakinan itu adalah kendaraan yang terbaik yang dengan pasti mengantar kita menuju kebuddhaan. Oleh karena itu orang-orang cerdas andalkan diri pada bimbingan keyakinan. Dikatakan di dalam Dasa Dhamma Sutra, dikatakan demikian ya. Kebajikan tidak akan muncul pada orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Sama halnya berkecambah tidak akan tumbuh dari benih-benih yang sudah hangus terbakar. Nah, jadi jika ada seseorang yang muncul di depan kita memiliki kualitas, selanjutnya adalah apakah kita memiliki keyakinan atas semua ini?
Apakah kita memiliki keyakinan, apakah kita memiliki kita memiliki keyakinan pada guru? Apakah kita memiliki keyakinan tentang apa yang diajarkan? Dan apakah kita memiliki keyakinan bahwa apa yang sedang kita praktekkan itu adalah sesungguhnya yang kita cari? Karena sulit bagi kita untuk di zaman modern seperti ini memahami tantra kalau pola pikir kita tidak berkembang. Nah, setelah kita tahu sikap bagaimana seharusnya seorang murid, nah, jadi selanjutnya adalah mengembangkan keyakinan. Nah, kita apakah yakin pada guru kita? Kalau kita tidak punya keyakinan, kita nggak bisa punya pandangan yang bisa benar melihat guru itu adalah Buddha. Kita tidak memiliki keyakinan pada Buddha, kita tidak bisa melihat guru kita adalah Buddha. Nah, saya percaya sekali bahwa ketika topik ini dibahas akan heboh di Indonesia bahwa melihat guru adalah Buddha. Tapi juga tidak heboh amat karena kalau beberapa orang yang sudah paham tentang Vajrayana sering mendengar namo guru B, kemudian namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sanghaya, ada catur saranang. Ada orang bilang juga sat saranang. Nah, itu tidak penting, tapi yang paling penting itu guru urutannya namo guru B, namo Buddhaya, namo Dhammaya, namo Sanghaya. Jadi urutannya nomor 1 itu guru. Nah, pertanyaannya, nggak ada guru, nggak ada Buddha, nggak ada Dhamma, nggak ada Sangha. Siapa yang memperkenalkan Triratna? Guru. Itu logikanya. Jadi orang kalau saya yakin jika topik ini dibahas akan heboh, banyak orang komplain, protes, bagaimana ini ajaran tantra itu sesat itu ngawur itu, Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Lah ya, terserah lah ya, itu demokrasi, silakan mempertentangkan asal dibicarakan dengan baik-baik saja. Jangan sampai aku dilaporin polisi nanti masuk penjara pula saya. Setelah kita memiliki guru, kita menumbuhkan keyakinan, melihat. Nah, apakah kita yakin tentang semua yang diajarkan bahwa guru adalah Buddha? Kemudian ada banyak topik, ada banyak hal, ada banyak kitab yang membahas guru adalah Buddha. Di Gandayuha, nah mungkin sedikit saya intermezzo ya, biar sedikit lebih meriah. Di Borobudur, setelah Lalistawistara, 3 tingkat di atasnya adalah Gandayuha. Setelah Gandayuha terakhir yang nomor 7 adalah Badacari, Samantabhadra Mahaparadidana Raja. Nah, di Borobudur 3 Gandayuha itu setelah tingkat pertama, tingkat kedua itu menceritakan putra Sudana mencari guru dengan 53 orang. Jadi ketika dia berguru pada Manjusri menyuruh, sana pergi ke situ. Nanti si Avalokiteswara suruh dia sana pergi ke situ. Terus saja sana pergi ke situ, sana pergi ke situ, sampai dia menemukan 52. Ke 52 itu balik lagi ke gurunya yang pertama itu. Pemuda Sudana itu dibahas di Gandayuha Awatamsaka Sutra. Itu direliefkan di Borobudur. Dia berguru kepada Siwa, kepada perempuan, pedagang, nelayan, petapa, siapapun.
yang mau memberi dia ilmu. Artinya seorang pemuda Sudana ada 53 guru. 53 guru itu 53. Guru Atisha yang pernah datang ke Indonesia ini itu ada 100 lebih gurunya. Guru-guru besar itu, Dalai Lama gurunya banyak gitu, 50 lebih. Bayangkan, apa yang terjadi ketika kita banyak guru? Makin rendah kita. Makin merendah, makin dapat pelajaran ilmu. Makin bersikap sopan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, umat Buddha Indonesia ini menarik ini. Fenomena menarik. Kalau saya susun disertasi mungkin setebal ini kali ya. Dua jilid tebal-tebal. Buddha Dharma itu Indonesia kan sebenarnya baru berkembang ya, 60-an tahun. Tahun 53, setelah itu di zaman Soeharto, zaman Orde Baru, terjadi pengungkungan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Setelah itu 53, ya Bantai Asin dulu. Bantai Asin dulu, 53. Bangkit, tidak lama, kena G30S. Redup lagi. Sampai akhirnya tahun 72, 73, 72, bangkit, bahwa muncullah Sang Hyang Adi Buddha. Itu yang menyelamatkan bangsa Indonesia ini, Sang Hyang Adi Buddha. Kita bisa beragama Buddha ini kan Sang Hyang Adi Buddha. Kau enggak ada agamamu. Enggak ada agama Buddha Indonesia. Sang Hyang Adi Buddha. Nah, Sang Hyang Adi Buddha itu dibahas di Borobudur. Nanti ya inilah tentang tantra itu di sini. Jadi siapa sih sesungguhnya yang punya Budayana? Ya Wajrayana yang mencakup Budayana. Yang membicarakan Sang Hyang Adi Buddha toh kan Wajrayana. Sang Hyang Adi Buddha itu kan Budayana nih. Berarti yang punya Budayana kan Sangha Wajrayana Indonesia, logikanya begitu. Tapi setelah 53, setelah PKI, kasus ontar-ontaran PKI, kemudian Orde Baru, kita redup lagi. Nggak bisa belajar macam-macam, nggak ada informasi apapun. Waktu itu banyak agama Buddha itu berkembang dengan bahasa Inggris atau tulisan Mandarin. Dan tidak boleh budaya aksara Cina berkembang. Akhirnya buta huruf. Buta. Taunya sumbayang aja, pasang hio, pasang dupa. Tapi buta, apapun tak tahu. Lontar, nggak ada yang bisa baca lontar. Sekarang baru bisa banyak orang baca lontar. Dulu tak ada bisa lontar. Lontar baru muncul sekarang. Dulu taunya cuma lontar. Apa isinya kagak ada. Itu rahasia. Pusaka saya keluarga. Nggak boleh orang tahu. Nah, repot pula. Nah, akhirnya tahun setelah 98, setelah reformasi, baru banyak Buddha Dharma berkembang. Mulai tahun 83. Wajrayana muncul di Indonesia. Banyak orang muncul, Rinpoche mulai datang, Buddha Dharma. Terima kasih kepada internet. HP ini bisa men-search banyak. Nah, akhirnya kita tahu seperti ini. Jadi artinya bangsa Indonesia umat Buddha itu makin harus belajar, makin banyak. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung. Nggak tahu, sok tahu, dikasih tahu, ngeyel. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh punya sikap seperti itu. Nggak tahu, sok tahu, dikasih tahu, ngeyel. Atau kata dalam tempurung. Taunya cuma itu aja. Buddha Dharma itu kan sekarang seperti saya dulu. Tidak bisa belajar, cuma tahu satu huruf nasi dele. Buddha Dharma, teks semua apapun tak ada. Sekarang, cobalah. Begitu banyak yang kita bisa nemukan di internet. Sekarang terjemahan teks kitab suci segala macam bahasa sudah ada. Tripitaka, bahasa Pali, Canon Text sudah banyak tuh, Tripitaka Indonesia, bahasa Indonesia. Lalu beberapa kitab-kitab Mahayana dari bahasa Mandarin juga banyak, Tibetan juga banyak, Sanskerta juga banyak. Mulai sekarang baru agama Buddha berkembang. Dan terima kasih kepada COVID. Aduh, saya kalau bisa membuat patung COVID, saya sembah dia. Taruh di altar sembah, terima kasih. COVID memberi manfaat bagi kita. Dengan banyaknya internet seperti ini, wow, bantai-bantai ceramah, banyak orang tahu, nggak ada kerjaan kan, nongkrong di rumah, dia mencari tahu. Ya, jadi mari kita buat COVID dan kita sembah.
Gambar COVID di tangga itu kita sembah kepada dia. Nah, terima kasih bahwa seperti itu. Nah, jadi yang paling penting adalah ini, logika berpikir. Lalu kemudian kita tumbuhkan, tanya diri kita, punya nggak keyakinan? Jika ada seorang guru muncul di depan kita, apakah kita mampu bertumbuh pada dia? Kita rela nggak ini bersembah-sembah pada seorang guru ini? Ya misalnya saya, kan nggak orang yang punya sikap yang jelek, buruk. Tuh ada orang berguru pada saya tuh rela nggak misalnya? Gampang seperti itu, gampangnya aja. Saya tidak mengatakan seorang yang berguru pada saya, tapi saya kasih contoh. Ada orang guru, kita bersembah nyembah pada dia. Karena apa? Apa yang kita cari sebenarnya? Ilmu kan? Pencerahan kan? Nah, berarti motivasi, dorongan, energi yang mendorong kita untuk pencerahan penting nggak? Untuk mencapai realisasi kebudayaan demi menolong semua makhluk itu penting nggak? Nah, di sini kelihatan penting. Tapi saya nggak mau berguru sama dia, brengsek dia, ego. Jadi padahal dia punya, misalnya orang ini punya ilmu banyak, tapi karena kan kesal nih, berhadapan dengan ego. Nah, artinya berarti penderitaan semua makhluk versus ego kita. Misalnya orang ini jelek ini gurunya, makannya banyak, gemuk, tapi ilmunya banyak. Dia bisa mengajarkan kita pencerahan. Atau jelek dia. Apapun lah misalnya deh, hal-hal yang jelek, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Lalu, niat kita itu kan semula mau belajar itu apa? Membebaskan penderitaan semua makhluk cepat-cepat agar supaya saya cepat-cepat jadi Buddha. Misal ini gampangnya, mama saya sakit. Saya cepat-cepat lulus jadi dokter agar bisa menyembuhkan dia. Nah, itu persis. Bodhicitta itu gampangnya begini. Mak kita sakit, kanker. Saya cepat-cepat jadi dokter agar saya bisa jadi dokter, lulus, bisa nyembuhin makku yang sakit. Nah, itu berarti saya mencapai dokter demi nolong dia. Ya kan? Nah, itu bodhicitta. Penjelasan bodhicitta paling gampang begitu dah. Nggak usah pusing-pusing. Nah, saya kasih rahasianya itu. Rumusnya itu. Ya, bodhicitta ya begitu. Nah, bisa nggak kita punya sikap seperti itu? Penderitaan semua makhluk nggak tertahankan, saya cepat-cepat. Nah, berarti kita berkompetisi dengan siapa? Malasnya kita, egonya kita, kesenangan kita. Ya, kita mau cepet-cepet untuk belajar, untuk nolong semua makhluk itu kan. Apa urusannya kok aku harus cepet-cepet nolong kamu? Ya, saya mau nonton drama dulu. Ini lagi seru ini. Saya mau seneng-seneng ke mall dulu. Mall sekarang buka. Saya mau shopping dulu, makan bakso dulu di mall. Saya. Nah, sama ketika saya berguru, guru ini nyebelin. Ya, saya tahu dia punya banyak ilmu. Tapi nyebelin deh. Sepet liatnya. Versus, lu mau nolong semua makhluk. Nah, itu. Jadi sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung berikutnya. Shashi Bogi Juji Meto Tran Zira Blinzi Nide Genpa De Sangye Jindu Mete Bua Genro Kunanda Shingla Chopa Shoi Taman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nerindu bele zojini karda yamba ganshin shamba de lome mare gidon droana nandren geve wambo da gyuch derma shombe sherai gundu yan zambe ange zewe jesu ne tenbe rimba kunsan langi chonye ne drube gelna nye je sorangi jis
Tobe longi ne jura jeve drabe dage ge rove ye ge mun ba jel ge ne ge we den ba yun rin jin gyu je den ba rin je joy ge ma gya bang ya gya yam ba gyu be jo jin ni nin je jin po e ra gyu ba ye be ne de de je wa je ba jo je je ye we me jun rin le 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 dro jan jo lam ge rin be kyang ha do nom ge la be de je ge we je ba rin do gyong ge je lan san ro be dun gen ro je ye ge je je mi do mi min ko je ra gun do ge we nga ba ye non da lam dan re wa ma ge je gong je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de non ge da de dra je jin ra ji gya zo jo gu gyo